Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 501. Ruang tengah itu hangat oleh cahaya siang yang masuk dari jendela besar. Angin tipis menggerakkan tirai, membuat udara terasa lebih ringan dari biasanya. Herlina duduk di karpet, mukena masih terpasang rapi di tubuhnya, sementara Alina bersila di depannya, asyik dengan kertas gambar dan krayon warna-warni. "Kalau langitnya warna apa, nak?" tanya Herlina lembut. Alina menengadah, berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar. "Biru muda, Nek. Biar kelihatannya cerah." Herlina mengangguk, ikut tersenyum. "Bagus. Kalau cerah, orang-orang di dalamnya juga ikut bahagia." Alina terkekeh kecil, kembali menggerakkan krayonnya. Sanum masih tidur siang di kamar, rumah terasa tenang terlalu tenang, sampai Herlina sempat merasa dadanya sesak tanpa alasan jelas. Namun tiba-tiba saja, ketukan pintu terdengar. Tidak keras, tapi cukup membuat Herlina menoleh cepat. Alina juga berhenti menggambar. "Nek," panggilnya pelan. "Mungkin Bunda pulang." "Tunggu sebentar ya, nak," kata Herlina sambil berdiri. "Nenek buka pintu dulu." Alina mengangguk cepat dan mengikuti langkah Herlina yang mulai menjauh, sebelum akhirnya dia kembali menunduk ke kertasnya, seolah ketukan pintu bukan apa-apa. Herlina melangkah ke pintu dengan hati-hati. Entah kenapa, langkahnya terasa berat. Begitu daun pintu dibuka, seluruh tubuhnya seakan membeku. Wajahnya pucat seketika. Tangannya refleks meremas mukena di dadanya sampai jemarinya memutih. Din berdiri tepat di hadapannya. Menantunya itu tampak tegap, rapi, dan terlalu tenang. Di sampingnya ada seorang pria asing, tinggi dan berwajah tegas namun ramah, serta seorang gadis kecil cantik bermata bulat dengan wajah eksotis yang langsung mencuri perhatian. Tapi bukan mereka yang membuat Herlina nyaris kehilangan napas. Din tersenyum hangat, seperti tidak ada apa-apa. "Assalamualaikum, Umi." Tanpa menunggu jawaban, Din melangkah mendekat, menunduk, dan mengambil tangan Herlina. Dia menciumnya dengan takzim, penuh hormat. Tidak ada keraguan, tidak ada kecurigaan. Herlina hanya mampu menjawab lirih. "Waalaikumsalam." Suaranya nyaris tak keluar. Din mendongak, baru menyadari wajah ibu mertuanya yang tegang. Namun dia mengira itu hanya keterkejutan biasa. "Kami datang agak mendadak," katanya ringan. "Maaf kalau merepotkan." Pria di samping Din ikut tersenyum sopan, lalu meniru gerakan Din, ikut menunduk dan menyalami tangan Herlina, meski tampak sedikit kikuk. Gadis kecil itu memperhatikan dengan mata berbinar. Dari ruang tengah, Alina yang mendengar suara ayahnya, bergegas berdiri dan berlari kecil mendekat. "Ayah!" serunya girang. Din langsung berjongkok, membuka tangan, Alina menabrakkan tubuh kecilnya ke pelukan ayahnya, tertawa bahagia. "Ayah datang." Din mengelus rambut putrinya. "Iya, sayang. Ayah udah nepatin janji. Dan ayah bawa teman Alina." Alina menoleh, matanya langsung berbinar melihat gadis kecil di belakang Din. "Sehrish!" teriaknya kegirangan. "Dua." Sehrish tersenyum malu-menalu. Alina menarik tangannya dengan antusias. "Nek, ini temanku." Alina lalu berbalik ke Sehrish dan berkata dalam bahasa Arab, menyuruhnya menyalami neneknya. Sehrish menurut, menunduk sopan dan mencium tangan Herlina. Herlina semakin terkejut. Jantungnya berdegup kencang, tapi dia memaksa tersenyum. "Masuk. Masuk dulu," katanya akhirnya. Mereka pun masuk. Sadam duduk dengan punggung tegak, sikapnya sangat sopan, khas orang yang tak ingin merepotkan. Din duduk di sofa, memangku Alina. Herlina masih berdiri beberapa detik, seperti kehilangan orientasi, sebelum akhirnya duduk di kursi seberang. Vera, yang sejak tadi berdiri sedikit di belakang Din, menangkap perubahan wajah Herlina lebih cepat daripada siapapun. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik cukup lama untuk saling memahami tanpa suara. Di sana ada kecemasan yang sama,
perasaan seolah lantai di bawah kaki mereka perlahan retak. Din tersenyum kecil, seakan suasana di ruang tamu itu sepenuhnya aman. Umi kelihatan kaget, ujarnya santai. Maaf ya, aku memang sengaja datang tanpa kabar. Herlina tertawa kecil, terlalu cepat, terlalu kaku. Iya, Umi kaget. Biasanya kamu memberitahu dulu. Din mengangguk, lalu menunduk sedikit ke arah Alina yang masih duduk di pangkuannya. Tatapan pria itu melembut, penuh rindu yang tak bisa dia sembunyikan. Bunda di mana, sayang? Tanyanya lembut. Di kamar sama adik. Alina menggeleng pelan. Enggak. Din berkedip. Bukan di kamar. Bunda pergi dari pagi, jawab Alina polos. Tanpa beban, tanpa tahu kalimat sederhana itu barusan menjatuhkan sesuatu di dada orang-orang dewasa di sekelilingnya. Alis Din langsung bertaut. Wajahnya yang semula hangat berubah diwarnai keterkejutan. Pergi dari pagi. Ulangnya, lebih pelan, seolah ingin memastikan dirinya tidak salah dengar. Pergi kemana? Alina mengangkat kedua pundaknya, ekspresi bingung. Alina enggak tahu. Herlina menekan kasar air liurnya. Tenggorokannya kering seketika. Dia membuka mulut, berniat menyela, menyusun alasan apapun, apa saja asal tidak membiarkan pertanyaan itu menggantung. Namun kata-kata belum sempat keluar, Alina sudah lebih dulu menambahkan dengan nada biasa saja. Bunda cuma bilang mau keluar sebentar, tapi sampai sekarang Bunda gak pulang-pulang. Vera yang berdiri dekat pintu refleks menelan ludah. Tangannya saling menggenggam di depan perut, jemarinya dingin. Tatapannya kembali melirik Herlina, lalu berpindah ke Din. Din perlahan mengalihkan pandangan dari putrinya ke arah ibu mertuanya. Senyumnya belum hilang sepenuhnya, tapi kini ada garis tanya yang jelas di wajahnya. Loh, katanya, nada suaranya tetap sopan namun terdengar lebih serius. Memangnya Aza kemana, Umi? Ada urusan mendadak. Herlina merasa dadanya mengencang. Jantungnya berdetak terlalu keras, sampai-sampai dia takut Din bisa mendengarnya. Dia tidak mungkin mengatakan kebenaran. Tidak mungkin menyebut rumah sakit jiwa. Tidak mungkin menjelaskan tentang Alea yang sudah diketahui Azarin. Oh, iya, katanya tergagap, lalu segera berdiri. Mungkin Umi buatkan minum dulu, iya. Kamu pasti capek setelah perjalanan jauh. Dia tidak menunggu jawaban. Langkahnya cepat menuju dapur, seolah jika dia tinggal 1 detik lebih lama di ruang tengah itu, kebohongannya akan runtuh sebelum sempat dibangun. Alina, ujar Herlina sambil berjalan, berusaha terdengar setenang mungkin, ajak temanmu masuk, ya. 3. Selesaikan gambarnya di dalam. Yeay, Alina berseru senang. Dia langsung menarik tangan Sehrish. Ayo, temani aku menggambar lagi. Katanya dalam bahasa Arab. Sehrish menurut dengan antusias, melambaikan tangan kecilnya pada pamannya sebelum ikut masuk ke ruang tengah. Rumah kembali terdengar ramai oleh suara anak-anak, tapi bagi Herlina, kebisingan itu justru seperti dengung yang memekakkan telinga. Vera, panggil Herlina lagi, tolong antar koper Din ke kamar, ya. Vera tersentak kecil. Dia tahu itu bukan sekadar permintaan biasa. Itu kode, atau isyarat agar dia bergerak. Baik, Bu, jawabnya cepat. Vera segera mengambil koper Din dan melangkah menuju kamar. Namun sebelum masuk, dia mengetuk pintu terlebih dahulu. Mbak Santi yang membuka, wajahnya langsung berubah tegang saat melihat Vera. Ada Pak Din di luar, bisik Vera tanpa basa-basi. Tolong hubungi Bu Aza. Sekarang. Mbak Santi terdiam beberapa detik, menahan napas, lalu mengangguk cepat. Saya hubungi sekarang. Vera tidak menunggu lebih lama. Dia meletakkan koper di sudut kamar dan langsung berbalik menuju dapur. Herlina berdiri di depan meja kompor, tangannya bergetar saat menuang air panas ke cangkir. Begitu menyadari kehadiran Vera, dia langsung berbisik, suaranya rendah namun penuh tekanan. Asteris, kenapa kamu tidak mengabariku kalau Din akan datang hari ini? Vera menelan ludah. Saya sudah kirim pesan, Bu. Tapi ponsel ibu tidak aktif. Herlina terdiam. Wajahnya mengeras. Dia memang sengaja mematikan ponsel sejak kemarin, sudah menjadi kebiasaannya setelah meninggalkan rumah sakit jiwa.
Kamu bisa hubungi Azarin, desaknya pelan. Saya tidak berani, jawab Vera jujur. Pak Din sudah berpesan dari 2 hari lalu. Katanya, jangan beritahu Aza dulu. Herlina memejamkan mata. Napasnya keluar panjang, dan terasa berat. Astagfirullah. Tadi Aza sempat menelepon saya. Lanjut Vera. Dia minta aku tarik larangan menjenguk. Tapi saya tidak bilang apa-apa. Saya takut. Herlina mengaduk teh di cangkir, sendoknya beradu dengan dinding keramik, menghasilkan bunyi kecil yang membuatnya makin gugup. Dia pergi dari pagi, gumamnya. Sampai sekarang belum pulang. Vera mengangguk pelan. Kalau Pak Din tahu semuanya. Saya takut reaksinya. Saya juga, Ver, sahut Herlina lirih. Makanya kamu harus hubungi Aza. Kalau diangkat, cari alasan apapun. Suruh dia pulang. Sekarang. Vera mengangguk cepat. Baik, Bu. Sementara itu di ruang tamu, Din duduk dengan posisi tegak namun santai. Kakinya menyilang rapi, telapak tangannya bertumpu di lutut. Dia menanggapi pertanyaan Sadam dengan senyum ramah, sesekali menjelaskan perbedaan cuaca, jalanan Sukabumi yang lebih sempit dari Dubai, atau kebiasaan orang Indonesia yang gemar menyapa meski tak saling mengenal. Sadam mendengarkan dengan antusias, sesekali mengangguk sambil tersenyum sopan. Ini pertama kalinya dia menginjakkan kaki di Indonesia, dan segala sesuatu terasa asing namun menarik. Namun Din sendiri tahu, hanya separuh perhatiannya yang benar-benar hadir di percakapan itu. Separuh lainnya terjebak pada rasa ganjil yang sejak tadi mengendap di dada. Sejak mobil memasuki halaman rumah tadi, nalurinya menangkap sesuatu yang tidak beres, memang ada. 4. Yang aneh dari halaman rumah ibu mertuanya, yakni mobil yang seharusnya memang terparkir di depan rumah, dan jarang digunakan. Din melirik ke arah jendela. Dari sana, garasi terlihat jelas. Dia menyipitkan mata, seolah berharap penglihatannya keliru. Namun tidak. Mobil putih itu memang tidak ada. Mobil yang dulu sering digunakan Azarin, bahkan sejak masa-masa paling kelamnya bersama Jenderal, selalu terparkir di sana setiap kali dia pulang. Kini garasi itu kosong. Din menarik napas pelan, mencoba mengurai kegelisahan yang mulai menyelinap. Dia menenangkan diri, mengatakan dalam hati bahwa mungkin Azarin memang pergi sebentar. Mungkin ada urusan mendadak. Mungkin dia hanya terlalu sensitif. Namun semakin dia berusaha meyakinkan dirinya, justru semakin kuat perasaan janggal itu mencengkeram. Umi terlihat tegang. Kalimat itu muncul begitu saja di benaknya. Wajah ibu mertuanya sejak membuka pintu tadi tidak pernah benar-benar santai. Senyumnya cepat, tawanya terlalu singkat, dan matanya seperti terus mencari-cari sesuatu, atau seseorang. Din mengeluarkan ponsel dari saku celana. Jarinya bergerak refleks, membuka kontak sang istri. Dia menempelkan ponsel ke telinga sambil tetap duduk tenang, tidak ingin menarik perhatian. Namun alih-alih dering sambungan, yang dia dengar justru suara datar dari operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Din menurunkan ponselnya perlahan. Dia menatap layar beberapa detik, lalu mencoba lagi, menggunakan aplikasi WhatsApp, tetapi hasilnya sama. Bukan berdering, melainkan hanya tulisan memanggil. Alisnya mengernyit. Azarin jarang mematikan ponsel. Bahkan ketika sedang istirahat, dia hanya mengaktifkan mode senyap. Terlebih hari ini hari di mana dirinya pulang tanpa memberi kabar. Dan satu hal lagi yang mengganggu pikirannya, jika Azarin pergi sejak pagi, mengapa anak-anak tidak bersamanya? Din melirik ke arah ruang tengah yang tertutupi separuh gorden, serta ada lemari bufet, namun suara Alina yang sedang tertawa kecil bersama Sehrish di ruang tengah masih terdengar. Sanum mungkin tidur di kamar. Tidak ada tanda-tanda rumah dalam keadaan darurat, tapi justru itu yang membuatnya semakin resah. Tak lama kemudian, Herlina muncul dari arah dapur membawa 2 cangkir teh melati. Uapnya masih mengepul tipis, aromanya lembut memenuhi ruangan. Ini, nak, ujar Herlina sambil menyodorkan 1 cangkir. Minum dulu. Terima kasih, Umi, jawab Din sopan. Sadam ikut menerima cangkirnya dengan 2 tangan, sedikit menunduk sebagai bentuk hormat. Tan Kiou, maam. Herlina tersenyum singkat, lalu berbalik.
Umi ambilkan camilan sebentar, ya. Dia hendak melangkah pergi, tapi suara Din menahannya. Umi. Langkah Herlina terhenti. Din berdiri perlahan, tidak terburu-buru, namun sorot matanya kini jauh lebih fokus. Kalau boleh tahu, Aza kemana? Iya. Herlina menoleh. Senyum di wajahnya muncul lagi, tapi kali ini terasa lebih rapuh. Saya coba telepon juga. Lanjut Din dengan nada tetap sopan namun jujur. Nomornya tidak aktif. 5. Udara di antara mereka seakan mengeras. Herlina menelan ludah. Jantungnya berdetak keras, sampai-sampai telinganya berdenging. Dia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Otaknya berpacu, menyusun kalimat yang aman, yang tidak membocorkan apapun. Namun alih-alih menjawab, yang keluar justru kalimat pengalihan. Oh, iya, tunggu sebentar ya, katanya cepat. Umi ambil kue dulu ke belakang. Tanpa menunggu respons, Herlina segera berbalik menuju dapur. Langkahnya tergesa, hampir tersandung ujung karpet. Din menatap punggung mertuanya yang menjauh. Ada sesuatu yang semakin menguat di dadanya, sejenis kewaspadaan yang selama ini menemaninya dalam mengambil keputusan besar. Dia belum mengejar, tidak menekan. Namun dalam diam, dia mencatat semuanya. Di dapur, Vera masih berdiri di sudut, ponsel di tangan. Jarinya memencet layar berulang kali, mencoba nomor Azarin untuk kesekian kalinya. Begitu mata Herlina bertemu dengan mata Vera, Vera langsung menggelengkan kepala pelan, sebagai jawaban jika nomor Azarin tidak aktif. Herlina memejamkan mata. Bahunya turun, seolah beban yang ditahannya sejak pagi kini semakin berat. Dia bersandar sebentar pada meja dapur, menarik napas panjang yang bergetar. Ya Allah! Bisiknya nyaris tak terdengar. Vera mendekat. Bu! Herlina membuka mata, wajahnya pucat. Kita sudah kehabisan waktu, Vera. Vera menunduk. Saya tahu. Din bukan orang bodoh. Lanjut Herlina lirih. Dari nada bicaranya saja Umi sudah bisa merasakan. Dia membaca kegugupan. Vera menggenggam ponselnya lebih erat. Kalau Aza belum bisa dihubungi, dia pasti akan bertanya lagi, potong Herlina. Dan kali ini Umi tidak yakin bisa menghindar. Dia mengatur kue-kue di depannya tanpa tujuan, jemarinya gemetar. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Din yang tenang tapi tajam. Wajah seorang pria yang terbiasa menyimpan emosi, namun tidak pernah melewatkan detail. Kalau sampai Din tahu kemana Aza pergi. Suara Herlina merendah, hampir seperti doa yang pecah. Entah apa yang akan terjadi. Vera terdiam. Dia tahu risikonya. Dia juga tahu, selama ini semua kebohongan itu dibangun bukan untuk melukai, melainkan untuk menunda kehancuran. Namun penundaan punya batas. Herlina menutup toples kue dengan bunyi klik yang terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Dia mengangkat nampan perlahan, seolah benda itu kini memiliki berat berlipat. Dia menghembuskan napas panjang, mencoba menata wajah sebelum kembali ke ruang tamu. Senyum, nada biasa, dan kalimat pengalih. Namun langkahnya terhenti mendadak. Din berdiri di ambang pintu, tepat di perbatasan antara ruang tengah dan dapur. Sosoknya menjulang tenang, kedua tangannya terlipat di depan dada. Dia jelas baru saja berjalan ke arah dapur tanpa mereka sadari. Herlina berjengkit kaget. Nampan di tangannya oleng. Toples kue hampir terlepas jika Din tidak bergerak cepat menahannya. Umi hati-hati, ucap Din, refleks. 6. Sentuhan singkat itu justru membuat jantung Herlina berdentum lebih keras. Vera pun sontak menurunkan ponselnya. Wajahnya menegang, pupil matanya mengecil. Reaksi yang terlalu jelas untuk luput dari perhatian. Dan Din melihatnya. Tatapan Din berpindah dari Herlina ke Vera, lalu kembali ke Herlina. Sorot matanya berubah. Tidak lagi sekadar ramah. Ada apa ini sebenarnya, Umi? Tanyanya pelan, namun beruntun. Kenapa rasanya semua orang tegang sejak aku datang? Istriku baik-baik saja, kan? Herlina menatap Vera sejenak, seolah mencari pegangan. Lalu dia kembali menatap Din, berusaha menguasai suara. Din, ayo ke depan saja. Kita duduk, bicara pelan-pelan. Din menggeleng.
Gerakannya kecil, tapi tegas. Aku rasa ada yang terjadi tanpa aku ketahui. Dia melangkah setengah langkah lebih dekat. Dan aku ingin membahasnya di sini. Tatapan itu kembali melirik Vera. Tajam seolah menelanjanginya dari jarak aman. Vera menahan napas. Dia tahu badai itu sudah tak bisa dielakkan. Herlina mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Aza ke sekolahnya, katanya akhirnya. Ada urusan mendadak. Din tidak langsung menanggapi. Dia hanya menatap mertuanya dalam diam. Wajahnya tetap tenang, namun mata itu mata seorang pengacara yang terbiasa membaca kebohongan, tidak melewatkan satupun getar di wajah Herlina. Sekolah. Ulang Din pelan. Kenapa handphonenya tidak aktif? Herlina terdiam. Keheningan itu menekan. Bahkan suara pendingin udara terdengar terlalu nyaring. Din menarik napas perlahan. Umi, katanya, lebih lembut namun justru lebih menekan. Aku tidak sedang mencari-cari kesalahan. Tapi aku tahu ketika seseorang tidak jujur padaku. Herlina memejamkan mata. Pertahanan yang dia bangun sejak tadi runtuh perlahan. Bahunya turun, seolah dia baru saja melepaskan beban yang terlalu lama dipanggul. Nak Din. Suaranya lirih. Sejujurnya, selama beberapa hari Aza di Indonesia ini, dia sudah tahu. Din membeku. Apa maksud Umi? Tanyanya, meski suaranya hampir tak keluar. Vera melangkah maju satu langkah. Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kami juga tidak menyangka, Pak. Saya tidak tahu Aza tahu dari mana. Tapi waktu di Lembang, dia menangis. Dia memaksa saya mengaku karena katanya dia sudah tahu semuanya. Din menatap Vera, lalu Herlina. Kepalanya berdenyut. Tahu. Apa? Herlina menelan ludah. Tentang Alea. Kalimat itu jatuh seperti palu. Din mundur setengah langkah, seolah lantai di bawah kakinya mendadak rapuh. Dadanya naik turun. Selama ini dia menduga. Nalurinya tidak pernah benar-benar percaya pada kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Namun mendengarnya diucapkan seperti ini tetap terasa menghantam. Sejauh apa dia tahu? Tanya Din akhirnya, suara tertahan. Semua, jawab Herlina lirih. Kondisinya, rumah sakit jiwa, dan mungkin pelakunya. Rahang Din mengeras. Matanya memejam sejenak, seolah dia sedang menghitung napas. Dia teringat alasan awalnya mengambil keputusan itu. Alea yang ditemukan di gedung tua dalam kondisi hancur. Azarin yang baru. 7. Melahirkan, ibunya yang meninggal. Dia memilih berbohong demi melindungi. Namun kini, tameng itu pecah. Hari ini, suara Din serak. Aza kemana? Herlina menunduk. Dia izin ke tempat kakaknya. Ke rumah sakit jiwa. Kata-kata itu membuat udara seakan tersedot dari ruangan. Dia bilang hanya sebentar. Lanjut Herlina cepat, seolah ingin menenangkan. Bawa makanan, dan hanya ingin mengobrol dengan kakaknya. Din menatap lurus ke depan. Pikirannya berputar cepat. Dan sekarang, Vera menggeleng pelan. Kami sudah mencoba menghubungi. Nomornya tidak aktif. Wajah Din semakin memucat, dia pun sudah mencoba menghubungi tapi nomornya tidak aktif. Padahal dia berniat memberi kejutan pada istrinya dengan kedatangannya diam-diam ke Indonesia. Namun yang terjadi, justru dirinya yang diberi kejutan, dan bukan kejutan kecil. Hubungi rumah sakit, perintah Din lantang, nadanya berubah total. Sekarang. Dan aktifkan pengeras. Suara. Vera tersentak. Dia segera mengangguk, jarinya gemetar saat mencari kontak. Dia menekan nomor salah satu perawat yang biasa memberi laporan kondisi Alea. Nada sambung terdengar. 1 kali, hingga 2 kali. Halo. Suara perempuan terdengar dari seberang. Vera langsung bicara, suaranya tegang. Mbak, saya Vera. Saya mau tanya. Apakah Bu Azarin masih ada di rumah sakit? Hening sejenak di ujung sana. Bu Azarin. Ulang suara itu. Oh, yang tadi pagi datang bawa makanan. Iya, sahut Vera cepat. Beliau masih di sana, kan? Tidak, Bu. Beliau sudah meninggalkan rumah sakit sekitar 2 jam yang lalu. Dunia seolah berhenti. Wajah Din kehilangan seluruh warnanya.
Matanya membelalak tipis, napasnya tercekat. Vera menutup mulutnya dengan tangan. Herlina menjatuhkan diri ke kursi terdekat, seolah kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. 2 jam. Azarin pergi sendiri, tanpa kabar sama sekali. Din menatap kosong ke depan. Dan di kepalanya, hanya satu pikiran yang tersisa, kemana istrinya pergi setelah itu. Apa menemui Jenderal? 8. Kenapa tidak ada laporan ke aku sejak awal? Ucap Din tegas, hampir seperti desis. Setidaknya saya bisa bertindak lebih cepat. Dia mengusap rahangnya yang mengeras. 2 jam. Angka itu terus berdengung di kepalanya. 2 jam istrinya meninggalkan rumah sakit jiwa, sendirian, tanpa kabar, dengan ponsel tidak aktif. Din bukan orang yang mudah panik, tapi kali ini pikirannya berlari ke segala kemungkinan terburuk. Dia menoleh ke arah Vera. Vera, panggilnya, nada suaranya turun 1 oktav, lebih dingin. Kenapa kamu tidak melaporkan ke saya kalau istriku sudah tahu banyak tentang kondisi kakaknya? Vera mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, rahangnya tegang menahan rasa bersalah. Saya sudah berulang kali menanyakan keadaan Aza. Lanjut Din, langkahnya maju 1 tapak. Dan kamu selalu menjawab semuanya baik-baik saja. Kamu bilang Aza tenang, tidak curiga, tidak bertanya. Semua berjalan sesuai yang saya pikirkan. Din berhenti tepat di hadapan Vera. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Telunjuk Din terangkat, menunjuk tanpa benar-benar mengancam. Jemarinya bergetar, lalu perlahan mengepal. Kepalan itu tidak diarahkan ke siapapun, hanya dibuang ke udara, seolah menahan ledakan yang ingin keluar. Dia mengusap wajah dan kepalanya dengan gusar, 1 tangan bertolak pinggang. Napasnya berat, tertahan, tidak stabil. Vera menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Maaf, Pak, saya tidak berani melaporkan semuanya. Kata-kata itu jatuh seperti pengakuan kalah. Din memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Kekecewaan itu tidak meledak dalam bentuk teriakan, justru menekan lebih dalam. Kamu tahu, katanya pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri, sejak sebelum saya menikah dengan Aza, kamu sudah saya percayakan untuk menjaganya. Dia membuka mata, menatap Vera lurus-lurus. Bukan hanya sebagai staf, tapi sebagai orang yang paling saya percaya. Vera menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Saya tabu, Pak, katanya terbata. Justru karena itu saya takut. Kalau saya laporkan, saya takut Anda akan bereaksi dengan panik. Saya pikir, selama saya masih memantau Bu Aza, dia tidak akan melakukan hal yang berisiko. Din tertawa pendel, getir. Dan sekarang, risiko itu justru lebih besar. Herlina melangkah mendekat, mencoba menjadi penengah. Wajahnya pucat, tapi suaranya lembut. Din, tenang dulu, nak. Kita pikirkan sama-sama. Jangan sampai temanmu atau anak-anak dengar. Din menoleh ke arah ruang tamu sekilas, lalu kembali menatap Herlina. Umi, aku tidak bisa setenang itu. Dia mengusap wajahnya lagi, kali ini lebih kasar. Aza itu bukan perempuan yang akan diam setelah tahu kebenaran. Bagaimana kalau dia menghampiri Jenderal? Atau mencari Rayandra? Nama-nama itu membuat udara di dapur terasa semakin berat. Asal Umi tahu. Lanjut Din, nadanya rendah namun syarat kekhawatiran. Aza tidak pernah takut pada apapun. Bahkan Bianca, Herlina dan Vera saling pandang. Mereka tidak tahu kisah itu. 9. Bianca dengan segala kekuasaan dan sahamnya, sambung Din, matanya menerawang, model terkenal, relasi bisnis yang bahkan ayahku sendiri sempat merasa segan. Tapi Aza menghadapinya tanpa gentar. Tenang, tegak, dan membuat Bianca mundur. Bukan karena kalah posisi, tapi karena kalah mental. Din menggeleng pelan. Kalau menghadapi orang seperti itu saja Aza berani, apa kalian pikir dia akan takut menghadapi Jenderal? Atau siapapun yang menyakiti kakaknya? Herlina menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergetar. Aza itu lembut, kata Din lirih, tapi bukan lemah. Dan justru itu yang membuatku takut. Vera mengusap wajahnya, menyesal.
Saya salah, Pak. Saya terlalu yakin bisa mengendalikan keadaan. Din menatapnya lagi, kali ini tanpa amarah yang menyala, hanya kekecewaan yang dalam. Yang paling saya sesalkan bukan karena kamu salah mengambil keputusan, tapi karena kamu mengambilnya sendirian. Herlina menarik napas panjang. Din, semua ini juga salah Umi. Dari awal Umi setuju menyembunyikan semuanya dari Asa. Din menggeleng. Aku tahu, Umi. Aku tidak menyalahkan Umi sepenuhnya. Aku yang memulai kebohongan ini. Intonasi suaranya mulai berubah, bahkan cara dia berbicara dengan Vera berbeda ketika dia menjawab mertuanya. Kalimat aku dan saya jelas sebuah perbedaan antara status atasan dan menantu. Dia melangkah menjauh, menyandarkan punggungnya ke meja dapur. Aku pikir aku sedang melindungi. Padahal mungkin aku hanya menunda ledakan. Hening kembali turun. Detik terasa panjang. Din menegakkan tubuhnya. Sorot matanya berubah. Fokus, tegas, seperti mode yang sama ketika dia memimpin rapat besar atau menghadapi lawan hukum. Kita tidak bisa diam, katanya. Vera, coba hubungi bagian tim IT, coba lacak nomor handphone Aza terakhir kali di mana. Vera mengangguk cepat. Baik, Pak, Umi. Din menoleh pada Herlina. Ingat-ingat, apakah Aza menyebut sesuatu sebelum pergi? Kalimat apapun. Tujuan apapun. Herlina menggeleng perlahan. Dia hanya bilang akan ke rumah sakit. Tidak ada yang lain. Din menghela napas berat. Dadanya kembali sesak. Di kepalanya, satu bayangan terus muncul. Azarin menyetir sendiri, dengan wajah tenang yang menyembunyikan badai di dalam. Perempuan yang jika sudah memutuskan sesuatu, tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Din berbalik dan melangkah keluar dari dapur. Ada rasa tidak enak karena dia membiarkan Saddam sendirian terlalu lama. Dia berniat sekadar memastikan temannya itu tidak merasa diabaikan. Namun begitu sampai di ruang tamu, sofa itu kosong. Din berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan, lalu bergerak ke arah pintu depan yang terbuka. Dari sana, dia melihat Saddam berdiri di halaman, berbincang dengan salah satu penjaga rumah. Dari 3 orang yang bertugas, hanya satu yang berdiri cukup dekat dengannya. Percakapan mereka terlihat santai. Ada jarak canggung yang tipis, seperti dua pria yang baru saling mengenal, tapi tidak ada ketegangan berlebihan. Sesekali Saddam tersenyum, mengangguk, sementara penjaga rumah itu menjelaskan sesuatu dengan bahasa Inggris yang cukup fasih. Din melangkah mendekat. Hai, sapa Din, tersenyum ramah meski pikirannya sedang berantakan. Penjaga rumah itu langsung berdiri lebih tegap. Lah menjabat tangan Din dengan hormat. Selamat sore. 10. Pak. Din mengenalnya. Pria berbadan kekar itu memang sengaja Cia minta melalui Vera. Bukan orang sembarangan, latar belakangnya jelas, dan pengalamannya panjang. Saddam menoleh dan tersenyum lega. I went out for a bit. The view is beautiful, katanya. I've never seen rice field this close to a house before. Aku keluar sebentar. Pemandangannya indah sekali, katanya. Aku belum pernah melihat sawah sedekat ini dengan rumah sebelumnya. Din tersenyum tipis. Yeah, it's quiet here. That's why we chose this place. Ya, di sini tenang. Itulah mengapa kami memilih tempat ini. Penjaga rumah ikut tersenyum. Saya jelaskan ke beliau soal area sekitar, Pak. Beliau tertarik. Din mengangguk. Terima kasih. Dia lalu menoleh ke penjaga itu lagi, dengan nada yang sengaja dibuat ringan. Bagaimana keadaan selama ini? Din memilih bahasa Inggris, menghargai Saddam yang berdiri di sampingnya. Everything okay. Semuanya baik-baik saja. Penjaga itu menjawab tanpa ragu. Aman, Pak. Ada satu kejadian beberapa hari yang lalu. Seorang pria mencoba masuk. Sesuai arahan Mbak Vera, kami sudah antisipasi dan berhasil mengatasinya. Din mengangguk pelan. Dia sudah menduga. Saya tahu. Terima kasih. Namun penjaga itu belum selesai. Tadi pagi juga ada satu orang lagi, Pak. Orangnya berbeda dari yang fotonya pernah dikasih Mbak Vera. Kalimat itu membuat Din langsung menoleh. Senyumnya hilang seketika. Berbeda bagaimana? Penjaga itu menghela napas singkat, mencoba mengingat.
Saya tidak tahu tujuannya apa. Dia ingin bertemu Bu Aza. Kebetulan waktu itu Bu Aza memang sedang bersiap keluar. Jantung Din berdegup lebih cepat. Lalu, mereka sempat bicara sebentar di depan. Lanjutnya, sepertinya Bu Aza menolak permintaan orang itu. Saya dengar nada bicaranya tenang, tapi tegas. Setelah itu, orang itu pergi. Wajahnya terlihat kecewa, sedih. Din merasakan tengkuknya menegang. Dia datang sendiri. Iya, Pak, tidak membawa siapa-siapa. Din menarik napas dalam-dalam. Ciri-cirinya, penjaga itu berpikir sejenak. Tinggi, hampir sama dengan Bapak. Penampilannya rapi. Rambut belah samping, disisir rapi. Pakai kemeja putih. Wajahnya bersih. Din menelan ludah. Dia terus menyebut satu nama. Lanjut penjaga itu. Alea. Berkali-kali. Dia bilang ingin bertemu Alea. Memohon kesempatan. Nama itu seperti palu yang menghantam kepala Din. Tanpa berkata apa-apa, Din langsung merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Tangannya bergerak cepat membuka galeri. Dia mencari foto lama, beberapa bulan lalu, saat dia menjenguk Azarin di Dubai. Foto bersama, memperlihatkan dirinya, Azarin, Alina, Alea, orang tuanya, dan satu pria lain. Beberapa detik kemudian, dia menemukan foto itu. Din mengangkat layar ponselnya ke arah penjaga rumah. Apakah orangnya ini? Penjaga itu langsung mengangguk mantap. Iya, Pak, itu orangnya. Wajah Din mengeras. Rahangnya mengatup kuat. Semua potongan informasi itu kini menyatu dengan cepat. 11. Di kepalanya. Rayandra. Berarti Azarin sudah lebih dulu bergerak. Sudah menemui orang yang selama ini dia dan Vera cari karena sempat menghilang. Din menurunkan ponselnya perlahan. Sadam, yang sejak tadi diam, menangkap perubahan ekspresi itu. Dia paham percakapan karena bahasanya Inggris, tapi tidak memahami konteksnya. Namun dia cukup mengenal Din untuk tahu, ada sesuatu yang serius. Everything okay? Tanya Sadam hati-hati. Din mengangguk kecil. We'll talk inside. Dia menepuk pundak penjaga rumah itu 2 kali. Terima kasih. Tetap siaga. Siap, Pak. Din berbalik dari ambang pintu dan melangkah ke dalam rumah dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dibanding beberapa menit sebelumnya. Tidak ada lagi gestur santai yang tadi sempat dia pertahankan di hadapan Sadam. Dia tetap berjalan tenang, bahunya tegak, seolah semuanya masih terkendali, padahal di kepalanya pikiran berloncatan tanpa jeda. Azarin sudah bertemu Rayandra. Fakta itu berputar-putar seperti alarm yang tak henti berbunyi. Apapun yang akan terjadi setelah ini, bukan lagi sekadar urusan keluarga yang bisa dia atur dengan perhitungan matang. Din tahu betul sifat istrinya. Jika Azarin sudah melangkah sejauh itu, berarti ada sesuatu yang mendorongnya melewati batas aman. Dia dan Sadam kembali duduk di ruangan tamu dan membiarkan pintu tetap terbuka. Tak berselang lama Vera dan Herlina muncul, mereka ikut duduk di depan Din. Namun wajah Vera menegang saat pandangannya bertemu dengan sorot mata Din. Tidak ada kata yang terucap, tetapi keduanya sama-sama tahu, situasi barusan telah berubah menjadi jauh lebih serius. Ada kabar? Tanya Din tanpa basa-basi. Vera meremas ponselnya, menggeleng pelan. Belum, Pak. Tim IT masih melacak. Nomornya benar-benar mati, jadi mereka harus pakai data terakhir dari sinyal sebelum hilang. Rahang Din mengeras. Dia mengangguk singkat, lalu berkata dengan suara lebih rendah tapi syarat tekanan. Rayandra datang ke rumah ini pagi tadi. Vera tersentak. Apa? Din menatapnya lurus. Dia bicara dengan asa. Penjaga rumah melihat langsung. Wajah Vera seketika memucat. Saya tidak tahu, Pak. Tadi pagi saya tidak di sini. Saya jemput Bapak ke bandara. Herlina yang sejak tadi meremas kedua tangannya di pangkuan, ikut menimpali, nadanya cemas bercampur bersalah. Umi juga tidak tahu, Nak. Sejak Aza pergi pagi tadi, Umi lebih banyak di dalam. Tidak menyadari ada tamu datang. Din menarik napas panjang. Tangan kanannya mengepal, lalu dilepaskan lagi. Dia jelas kesal, tapi amarah itu tertahan rapat. Bukan karena dia tenang,
melainkan karena terlalu banyak hal yang harus diatur sekaligus. Pandangan Dean beralih ke Saddam yang duduk ujung sofa. Temannya itu sejak tadi memilih diam, memahami bahwa ada masalah keluarga yang tidak pantas dia potong. Dean mengusap wajahnya sekilas, lalu menoleh pada Herlina. Umi, tolong siapkan satu kamar untuk Saddam. Saya tidak bisa menemani dia ke hotel hari ini. Herlina langsung mengangguk. Baik, Umi siapkan sekarang. 12. Dean lalu menoleh pada Saddam, wajahnya sedikit melunak. Sorry, there was a bit of a mess at home. Maaf, ada sedikit kekacauan di rumah. Saddam mengangkat bahu ringan. Don't worry, I can stay here. Jangan khawatir, aku bisa tetap di sini. Dean mengangguk. If you don't mind, just rest here for a day. There is a spare room in this house. Kalau tidak keberatan, istirahat saja di sini satu hari. Rumah ini ada kamar kosong. Saddam tersenyum kecil dan menepuk pundak Dean. Of course, take care of your family first. I'm here. Tentu saja. Utamakan keluargamu dulu. Aku di sini. Dean membalas tepukan itu singkat. Thank you. Tak lama kemudian Herlina muncul kembali. Kamarnya sudah siap. Kalau mau istirahat sekarang juga bisa. Dean pun segera menyampaikan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh Saddam. Sekaligus meminta maaf jika tempat tidurnya akan berbeda dengan suasana di Dubai. Dan Saddam mengangguk lagi. Thank you, katanya sambil menatap Herlina, lalu berlari pada Dean. Don't worry about me. Anywhere I can sleep. Jangan khawatirkan aku. Di mana saja aku bisa tidur. Herlina mengajak Saddam menuju tangga lantai 2. Vera ikut mendampingi, karena dia tahu bahasa Inggrisnya akan lebih dibutuhkan. Di tengah jalan, Saddam sempat bertanya, where is Sehrish? Herlina menjawab tenang, dia masih bermain dengan Alina. Nanti akan diantar ke kamar ini. Vera langsung menerjemahkan. Saddam mengangguk paham. Begitu sampai di depan sebuah pintu, Herlina berhenti. Ini kamar putri sulung saya. Sudah lama tidak dipakai, tapi masih rapi. Silakan beristirahat di sini. Vera kembali menerjemahkan. Saddam menatap pintu itu sejenak, lalu mengangguk sopan. Thank you very much. Pintu dibuka, Saddam pun masuk. Herlina menyatukan kedua telapak tangan di dada, memberi salam kecil. Saddam membalas dengan gerakan yang sama. Pintu pun ditutup perlahan. Begitu langkah mereka menjauh, Vera langsung berbisik, Bu, tidak apa-apa kamar Bu Alea dipakai teman Pak Dean. Maksud saya, itu kan privasi. Herlina menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Sementara saja. Beberapa barang pribadi Alea juga masih tersimpan, tapi lemari terkunci. Lagi pula Umi tidak mungkin menidurkan dia di kamar Asa. Dia menunjuk kamar di sebelahnya. Kamar itu punya Asa. Mbak Santi juga tidak mungkin lagi menemani Aza tidur di kamar tamu karena ada Dean sekarang. Pasti kamar Aza ditempati Mbak Santi untuk sementara waktu. Vera mengangguk pelan. Dia paham. Kamar tamu sebenarnya memang ditempati Azarin. Tidak mungkin Azarin ditempatkan di lantai 2 sementara bayi kembarnya masih membutuhkan akses cepat. Mereka turun kembali ke lantai bawah dengan langkah pelan. Vera menghela napas berat. Bu, saya takut Pak Dean kecewa berat. Herlina mengusap punggung Vera lembut. Umi paham. Umi juga bersalah. Tapi sekarang kita hanya bisa berdoa. Semoga Aza baik-baik saja dan segera kembali. Vera mengangguk, bibirnya menipis menahan rasa sesak. Sementara itu, di dalam kamar lantai 2, Saddam berdiri mematung beberapa detik begitu pintu tertutup. Pandangannya menyapu ruangan. Kamar itu bernuansa biru muda. Bersih, rapi, dan terasa hangat. Tidak seperti kamar yang ditinggalkan. Di dinding tergantung beberapa figura foto. Seorang wanita berhijab, mengenakan jas dokter, tersenyum tenang. 13. Wajahnya cantik, sorot matanya lembut. Ada pula foto-foto Polaroid yang ditempel acak. Sepasang sepatu. Bunga kering. Tangan yang memegang topi toga. Foto close-up wajah yang tersenyum kecil, dan foto bersama teman-temannya. Saddam mendekat pelan.
Dia menatap satu persatu foto itu dengan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan aneh yang dia rasakan, seperti masuk ke ruang pribadi seseorang yang hidupnya penuh dedikasi. Di sudut dinding, sebuah figura besar menarik perhatiannya. Dua wanita berdiri berdampingan. Satu mengenakan cadar, satu lagi memakai jas dokter. Foto hitam putih, sederhana, tapi terasa hidup. Saddam mengangkat figura itu perlahan dari gantungannya. Wanita bercadar itu langsung dia kenali. Azarin. Mata yang sama. Mata yang sejak pertama kali dia lihat membuatnya terdiam. Mata yang mengingatkannya pada seseorang yang telah lama dia kehilangan. Lalu pandangannya bergeser ke wanita di sebelahnya. Saddam terhenyak. Mata itu. Bentuknya, tatapannya, sangat mirip. Dadanya terasa sesak seketika. Ada rasa kaget, kagum, dan sesuatu yang nyaris menyerupai kehilangan lama yang kembali tersentuh. Dia menelan ludah. Dia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi dia yakin, wanita ini punya hubungan darah dengan Azarin. Terlalu mirip untuk sekadar kebetulan. Saddam menghembuskan napas perlahan. Ini bukan rasa tertarik. Lebih seperti kejut emosional. Seperti melihat bayangan masa lalu yang tidak dia duga masih ada di dunia ini. Siapa dia? Apa saudari Azarin? Gumamnya pelan, tanpa sadar ibu jarinya mengusap wajah di foto Alea. Sementara di lantai bawah, Din kini berdiri di dekat jendela. Ponselnya masih berada di genggaman, layar gelap, seolah ikut menolak memberi jawaban. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada pesan. Keheningan itu justru terasa lebih bising dari apapun. Dadanya naik turun perlahan, tapi pikirannya kacau. Bayangan-bayangan berloncatan tanpa urutan. Wajah Alea, Rayandra, dan Azarin dengan ketenangan yang seringkali menipu, karena di baliknya selalu ada keputusan besar yang diambil sendirian. Bahkan, sejak dia datang belum sempat ke kamar menggendong anak-anaknya, atau sekedar bertanya. Pikirannya sudah kacau, dan hanya bertanya-tanya, kemana istrinya? Apa dia baik-baik saja di luar? Din menggeser pandangan keluar, ke halaman depan yang mulai diselimuti cahaya siang yang condong. Dan saat itulah sebuah mobil putih memasuki gerbang rumah. Tubuh Din menegang seketika. Mobil itu berhenti perlahan, tepat di belakang mobil Vera yang memang sudah lebih dulu mengambil posisi di depan. Tidak ada suara klakson, tidak ada gerakan tergesa. Rahangnya mengeras, otot di pelipisnya berdenyut halus. Tangannya yang menggenggam ponsel perlahan mengapal, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak keluar. Itu mobil Azarin. Din tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Dia tetap di balik kaca jendela, menatap lurus ke halaman, menunggu. Napasnya tertahan tanpa dia sadari, seakan satu tarikan napas saja bisa mengacaukan semuanya. Pintu mobil terbuka. Azarin turun dengan gerakan tenang. Tangannya terangkat merapikan jilbab dan cadarnya, jemarinya sedikit gemetar meski dia berusaha menyembunyikannya. Langkahnya terlihat berat, bukan karena lelah fisik. 14. Melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata, seperti beban yang menggantung di pundaknya sejak pagi dan belum juga dia lepaskan. Dia menutup pintu mobil, berdiri sejenak, menatap rumah di hadapannya dengan pandangan kosong. Tidak ada yang memberitahunya bahwa di dalam sana, seseorang sedang menunggu dengan kegelisahan yang sama besar, bahkan mungkin lebih. Azarin melangkah masuk. Pintu depan terbuka, sempat membuatnya sedikit terheran, karena jika tak nada tamu pintu itu selalu tertutup. Namun dia kembali yakin dengan keberadaan Vera, mungkin saja ibunya sengaja tak menutup pintu. Assalamualaikum, ucapnya seraya melepas sendalnya, lalu melangkah masuk. Waalaikumsalam. Suara Din terdengar dingin, dan datar ketika menjawab. Sontak saja, dunia Azarin seolah berhenti bergerak. Di ruang tamu dekat jendela, Din berdiri. Sosok yang seharusnya masih berada ribuan kilometer jauhnya kini nyata di depan mata. Tegap, dan tatapannya lurus menusuk. Azarin membeku. Sorot matanya yang terlihat dari balik cadar membesar seketika. Napasnya tertahan di dada, begitu tiba-tiba hingga dadanya terasa sesak. Dia tidak bersuara, tidak bergerak, namun keterkejutannya terlalu jelas untuk disembunyikan. Ada kilat panik yang melintas cepat, lalu menghilang,
digantikan kewaspadaan yang kaku. Din menatapnya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada sapaan. Hanya dua pasang mata yang saling berhadapan, dipisahkan jarak 1 meter dan terlalu banyak rahasia yang belum sempat diucapkan. Mas. Suara Azarin terucap lirih dan penuh kegugupan. Oh, komentar bab 121. 15. 32 bertemu Rayandra. Dari mana saja kamu? Nada suaranya tidak tinggi, tapi penuh tekanan. Ada kemarahan yang ditahan, bercampur kecemasan yang belum sempat reda. Din berdiri tepat di depannya, jarak mereka hanya beberapa langkah. Sorot matanya tajam, menelusuri wajah Azarin yang tertutup cadar, seolah mencari jawaban di sana. Kenapa nomor kamu tidak aktif? Lanjutnya cepat. Kamu tahu kami semua panik. Umi, Vera, aku. Azarin menelan air liur. Tenggorokannya kering, dadanya terasa sempit. Dia melangkah 1 langkah ke depan, refleks ingin meraih tangan suaminya. Jemarinya hampir menyentuh kulit Din, tapi pria itu justru menepis dengan gerakan singkat. Jawab dulu, potong Din, lebih keras dari sebelumnya. Dari mana saja kamu? Kata-kata itu menghantam Azarin telak. Dia terhenti, tangannya terjatuh kembali ke sisi tubuh. Jantungnya berdebar semakin cepat, tidak beraturan. Di balik cadar, napasnya tersengal, berusaha tetap tenang meski tubuhnya gemetar. Kamu meninggalkan anakmu berjam-jam. Lanjut Din, suaranya bergetar tipis. Tanpa kabar. Tanpa bisa dihubungi. Kamu tahu rasanya apa? Azarin menunduk. Pandangannya jatuh ke lantai, jemarinya saling mencengkeram. Ada rasa bersalah yang langsung menyeruak, tapi juga kelelahan yang menumpuk sejak pagi. Tubuhnya terasa berat, kepalanya berdenyut. Datang bulan membuat emosinya tidak stabil, dan kini semuanya seperti tumpah bersamaan. Din mengusap wajahnya dengan gusar, satu tangannya bertolak pinggang. Jawab aku, sayang, katanya lagi, kali ini lebih pelan, tapi justru lebih menusuk. Kemana kamu pergi? Azarin mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat memerah, basah, menahan sesuatu yang nyaris runtuh. Dia ingin bicara, ingin menjelaskan. Tapi kata-kata itu terasa menggumpal di dada. Sebelum dia sempat membuka mulut, langkah cepat terdengar dari arah dapur. Herlina muncul lebih dulu, diikuti Vera. Wajah Herlina langsung berubah begitu melihat ketegangan di ruang tengah. Tanpa ragu, dia mendekat dan meraih pundak Azarin, menarik putrinya ke dalam pelukan samping. Aza, suara Herlina lembut, menenangkan. Dari mana saja, nak? Azarin terdiam. Bahunya naik turun, napasnya berat. Pelukan sang ibu sedikit meredakan getar di tubuhnya, tapi tidak cukup untuk menenangkan badai di kepalanya. Suamimu dari tadi mencemaskan kamu. Lanjut Herlina, mengusap lengan Azarin. HP kamu juga tidak aktif. Semua orang bingung. Vera berdiri sedikit di belakang, wajahnya tegang. Tatapannya berpindah dari Din ke Azarin, penuh rasa bersalah dan khawatir. Azarin akhirnya menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Maafkan aku, Mas, katanya lirih. Umi, Vera, semua. Kalimat itu belum selesai menggantung ketika Din kembali bersuara, kali ini lebih tajam. Bukan maaf yang aku tanya, katanya. Jawab, kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan di luar dari pagi sampai siang begini? Sebegitu pentingnya. Nada suaranya tidak meledak, tapi penuh tekanan. Ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kemarahan yang dipaksa tetap terkendali. Din tidak membentak dengan brutal, tapi setiap kata seperti mengetuk keras ke dada Azarin. Azarin mengangkat wajahnya. Matanya merah, berkilat. Dia menatap Din lurus, tidak lagi menunduk. 16. Sangat penting, ucapnya tegas. Bukan nada melawan. Lebih seperti pernyataan yang keluar dari kelelahan. Dari titik di mana dia sudah terlalu letih untuk terus ditarik ke segala arah. Din tertegun sepersekian detik. Alisnya berkerut, rahangnya mengeras. Kalau memang sepenting itu, katanya perlahan, jawab. Dari mana? Hening kembali jatuh. Azarin menghela napas berat. Tangannya mengepal di balik lengan bajunya. Kepalanya berdenyut semakin kencang,
perutnya terasa nyeri. Semua emosi yang sejak tadi dia tahan kini berdesakan ingin keluar. Din menatapnya tanpa berkedip. Di balik ketegangan itu, ada rasa takut yang tidak dia ucapkan. Sejak tadi, bayangan Azarin yang mungkin mendatangi jenderal terus menghantui. Dia tahu istrinya berani. Terlalu berani. Dan keberanian Azarin seringkali tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. "Aza," panggil Din, suaranya melembut sedikit. "Mas bukan marah tanpa alasan. Mas takut." Kata itu membuat Azarin terdiam. Matanya bergetar. "Mas baru tiba dari Dubai." Lanjut Din. "Tubuhku capek, kepalaku penuh. Mas datang ke rumah ini dan kamu tidak ada. Nomor kamu mati." Umi panik gak mengatakan apa-apa. "Vera pun tak juga tahu kamu kemana." "Mas," Din berhenti, menarik napas panjang. "Mas membayangkan hal-hal terburuk." Azarin menggigit bibirnya di balik cadar. Dadanya terasa semakin sesak. Herlina memandang Din dengan mata berkaca-kaca. "Nak Din," katanya pelan, mencoba menengahi. "Aza juga pasti capek. Kita bicara pelan-pelan." Din menoleh sebentar ke mertuanya, lalu kembali ke Azarin. "Mas akan bicara pelan kalau kamu mau jujur," ujarnya. "Sekarang." Azarin memejamkan mata lebih lama kali ini. Napasnya terdengar berat di balik cadar. Ketika kelopak itu terangkat kembali, air mata sudah menggenang, menggantung di ujung ketegaran yang nyaris runtuh. Herlina tidak tahan lebih lama melihatnya berdiri dalam keadaan seperti itu. Dia melangkah lebih dulu ke arah sofa, menepuk dudukan empuknya pelan. "Duduk dulu, Aza," ucapnya lembut. "Jangan berdiri begitu." Din masih berdiri, dadanya naik turun, tapi akhirnya dia mengangguk kecil. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia ikut duduk di sofa panjang, menjaga jarak satu lengan dari Azarin. Ada jeda yang canggung, penuh ketegangan yang belum menemukan bentuk. "Vera," panggil Herlina pelan, tanpa menoleh. "Tolong ambilkan air minum buat Aza." Vera yang sejak tadi berdiri kaku seperti patung, langsung bergerak. "Iya, Bu." Suaranya terdengar tergesa, seperti takut terlambat satu detik saja. Azarin duduk perlahan. Dia meletakkan tas selempangnya di sisi sofa, jemarinya sempat gemetar saat melepaskannya. Dia tidak langsung bicara. Tatapannya justru beralih ke Din, menelusuri wajah suaminya yang kini tampak jauh lebih letih dari biasanya. Ada garis halus di antara alis itu, rahang yang mengeras, mata yang jelas menahan banyak hal. "Mas." Azarin akhirnya bersuara, lirih tapi jelas. "Apa Mas tahu Kak Alea ada di mana selama ini?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang. Din terdiam. Hanya sepersekian detik, tapi cukup bagi Herlina untuk menegakkan punggungnya, dan bagi Vera yang baru kembali dengan segelas air untuk menghentikan langkahnya di ambang ruang tamu. Din menoleh sepenuhnya ke arah Azarin. "Kenapa kamu tanya begitu?" Balasnya hati-hati. Azarin tidak langsung menjawab. Dia menerima gelas air dari Vera, mengangguk kecil sebagai terima kasih, tapi tidak meminumnya. Gelas itu diletakkan begitu saja di meja kaca di depan mereka. Dia lalu menoleh lagi ke 17. "Din," sorot matanya kali ini tidak sekadar basah, ada sesuatu yang lebih tajam di sana. "Karena selama ini Mas selalu bilang Kak Alea baik-baik saja," katanya. Nada suaranya tetap terkendali, tapi bergetar di ujung. "Di Singapura dalam keadaan aman. Apa Mas juga dibohongi Vera dan Umi?" Kalimat itu membuat ruangan seketika membeku. Din refleks menoleh ke arah Herlina. Wanita itu sudah duduk di sofa tunggal, tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya pucat namun tenang. Vera berdiri beberapa langkah di belakang, jari-jarinya mencengkeram nampan yang masih dia kenakan. Hening menggantung lama. Detik demi detik berlalu, terasa berat. Akhirnya Herlina yang angkat bicara. Suaranya bergetar, tapi jelas, seolah dia sudah menyiapkan kalimat ini sejak lama. "Iya," katanya pelan. "Umi memang menutupi semuanya dari kamu, Nak." Azarin terdiam. Matanya melebar, napasnya tertahan. "Dan Din." Herlina melanjutkan, suaranya makin lirih. "Din tidak tahu apa-apa soal kakakmu. Umi yang memutuskan itu." Din menoleh cepat ke arah mertuanya.
Ada keterkejutan singkat di wajahnya, tapi dia menahan diri untuk tidak memotong. Bagaimana caranya Umi melaporkan kondisi kakakmu? Lanjut Herlina, sementara ibunya baru meninggal, kamu baru melahirkan, mentalmu rapuh, dan kamu harus menanggung terlalu banyak beban. Umi memilih diam. Umi pikir itu keputusan yang paling aman. Nada suaranya tulus. Matanya berkaca-kaca. Kalau Umi salah, biarlah Umi yang menanggung dosanya. Azarin menunduk. Bahunya merosot seketika, seperti semua tenaga di tubuhnya tiba-tiba habis. Dia tidak tahu, tidak pernah tahu bahwa ibunya mengambil keputusan seberat itu sendirian. Di saat yang sama, Herlina mengangkat pandangannya ke Din. Tatapan mereka bertemu. Ada anggukan kecil, samar, hampir tak terlihat sebuah kode sunyi. Seolah memohon pada Din, biar dirinya yang menanggung semuanya. Din menghela napas perlahan. Dia mengerti. Dia selalu mengerti, bahkan ketika harus mengkhianati kejujuran. Dia kembali menatap Azarin. Iya, sayang, katanya, suara dibuat selembut mungkin. Mas juga baru tahu. Jujur, ini mengejutkan buat Mas. Kata-kata itu terdengar meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Azarin tidak menjawab. Kepalanya semakin tertunduk. Lalu pundaknya mulai bergetar. Satu tarikan napas pendek terdengar, disusul isak yang tertahan, lalu pecah begitu saja. Tangis itu membuat Din langsung panik. Dia bergeser mendekat, tanpa ragu lagi, lalu memeluk Azarin dan menarik istrinya ke dalam dekapannya. Tubuh Azarin gemetar hebat, tangannya meremas baju Din seolah takut terlepas. Hei, hei, Din berbisik, mengusap punggung istrinya. Kenapa? Kenapa kamu nangis begini? Tangis Azarin makin lirih, tapi justru lebih menyakitkan. Suaranya seperti tercekik, napasnya tersendat. Din meraih cadar istrinya dengan hati-hati, melepasnya agar Azarin bisa bernapas lebih lega. Wajah itu basah oleh air mata, mata indah yang biasanya tenang kini merah dan bengkak. Mas. Azarin akhirnya bersuara di sela isak. Kakakku. Depresi selama ini. Din menegang, tapi tetap memeluk. 18. Aku baru tahu. Lanjut Azarin terbata-bata. Mas. Aku lihat sendiri. Dia terbaring di ranjang. Tangannya dirantai. Tangisnya pecah lagi. Herlina langsung menutup mulutnya dengan satu tangan, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Vera hanya diam di tempat dan menyimak semuanya.